Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Wulandari dari mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang kesempatan ini saya akan mempresentasikan pendirian koperasi. Nah, pendirian koperasi ini saya ambil dari observasi sebelumnya, yaitu Koperasi Pujasari Adil Makmur. Nah, latar belakangnya berdirinya Koperasi Pujasari Adil dan Makmur. Nah, awalnya itu biasanya kan karyawan mendapatkan gaji kisaran di tanggal 30-an ya. Kebutuhan tidak terduga selalu menjadi masalah dalam karyawan Pujasari. Karena kebutuhan bukan hanya ada di tanggal 30, tapi juga di tanggal-tanggal yang lainnya. Seperti misalnya tanggal tengah, minggu kedua, dan juga minggu ketiga. Tentunya hal ini menjadikan karyawan menjadi kesulitan dalam membutuhkan keuangan. Sulitnya mendapatkan pinjaman membuat mereka akhirnya menghimpun diri ke dalam suatu organisasi yang disebut dengan Koperasi Pujasari Adil dan Makmur. Nah, kadang sulitnya mencari pinjaman membuat mereka akan menjadi kesusahan. Maka dari itu, koperasi ini ditunjukkan untuk karyawan-karyawan apabila nantinya ada kesulitan dalam ekonomi, mereka dapat meminjam tanpa dengan persyaratan yang ribet ya. Kita tahu sendiri kalau misalnya di bank itu persyaratannya seperti apa, harus ada yang dijaminkan. Penjelasannya di video berikutnya ya. Dan juga disertai dengan surat atau perjanjian, ataupun ada juga barang atau surat berharga yang harus dititipkan ke bank itu sendiri jika kita ingin mendapatkan pinjaman. Nah, pinjaman yang lain juga bisa didapatkan dari rentenir. Namun, jika kita mengambil dari rentenir, harga bunganya akan lebih besar jika dibandingkan dengan koperasi dengan asas kegotong royongan dan juga kekeluargaan akan mempermudah setiap urusannya. Oke, kita di sini akan membahas dasar-dasar hukumnya ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, kemudian PP Nomor 2, kemudian yang ketiga itu ada PP Nomor 17 Tahun 1994, kemudian lagi PP Nomor 17 Tahun 1992. Di sini sudah tertera ya, kalian bisa lihat sendiri untuk dasar-dasar hukumnya. Pula maksud dan tujuan dari didirikannya Koperasi Pujasari ini. Yang pertama itu membantu menyediakan kebutuhan masyarakat, kemudian yang kedua melatih anggota untuk belajar dalam organisasi koperasi, terus kemudian yang ketiga menciptakan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kemudian yang keempat, melatih anggota untuk berwirausaha. Kemudian 5, mengembangkan kreativitas anggota dan menyalurkan ide-ide untuk memajukan koperasinya sendiri. Dan yang keenam, mempererat tali silaturahmi sesama anggota koperasi. 7, melatih tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugas di koperasi. Kedelapan, melatih anggota berorganisasi dan kerjasama antar anggota koperasi. Visi didirikannya Koperasi Pujasari yaitu untuk membentuk suatu koperasi simpan pinjam yang tangguh dengan berlandaskan amanah dalam Bangun perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu misi dari Koperasi Pujasari ini. Yang pertama itu menyediakan kebutuhan masyarakat, yang kedua mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten dalam koperasi. Yang ketiga yaitu menjadikan koperasi anggota sebagai tulang dari perekonomian Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu mewujudkan suasana yang kondusif untuk mendukung kinerja dari karyawannya sendiri.
Dan kegiatannya, yang pertama itu jenis kegiatan ini yaitu adalah koperasi simpan pinjam sesuai dengan namanya. Di sini nantinya anggota bisa melakukan kegiatan simpan ataupun pinjam. Kemudian sasaran dari koperasi ini yaitu anggota Itu sendiri dan juga bagian adminnya tentunya. dan kegiatannya. Yang pertama itu jenis kegiatan ini yaitu adalah koperasi simpan pinjam sesuai dengan namanya. Di sini nantinya anggota bisa melakukan kegiatan simpan ataupun pinjam. Kemudian sasaran dari koperasi ini yaitu anggotanya yang bisa menjadi Lanjut ke sumber pendanaan. Nah, di sini ada dua sumber pendanaan kita yang utama. Yang pertama itu adalah simpanan pokok senilai Rp100.000 dan juga yang kedua simpanan wajib sebesar Rp100.000. Gimana? Tertarik untuk menjadi bagian dari koperasi ini? Oke, kita kenalan dulu ya dengan pengurus-pengurus yang ada di Koperasi Pujasari Adil dan Makmur ini. Oke. Kita mulai dari pelindung. Pelindung ada Kali Minho, kemudian penanggung jawab Jang Changwook, kemudian penasehat Bai Suzy, dan ketua saya sendiri Indah Wulandari. Oke, untuk pembahasan SHU-nya akan saya jelaskan melalui slide. Jadi diperhatikan dengan seksama ya. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian SHU. Nah, pembagian SHU di koperasi ini berdasarkan sesuai dengan rapat anggota tahunan yang diselenggarakan setahun sekali ya teman-teman. Di sini ada cadangan koperasi sebesar 40%, kemudian jasa anggota 25%, yang ketiga jasa modal sebesar 20%, dan keempat jasa lain-lain sebesar 15%. Oke, selanjutnya kita akan menghitung SHU anggota. Nah, di sini sudah tertera rumusnya SHU di bawah anggota ini tandanya anggota ya. Kemudian dikali VA kali JUA dikali LA dikali JMA. Nah, jadi SHU anggota ini kita bisa lihat dari rumusnya ya, sangat berpengaruh kepada modal awal kita, kemudian jasa usaha kita, di mana nanti kita memakai berapa sih pinjamannya dalam 1 tahun itu, kemudian simpanan dalam 1 tahun itu, dan juga sisa hasil usaha koperasi itu sendiri ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Saya harap kalian semua bisa bergabung ya bersama koperasi untuk mensejahterakan perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you guys.